Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Nah, ini ada 3 hal nih. 1, azizun alaihi ma anittum. Terasa berat oleh Rasul itu penderitaanmu. Jadi ini yang pertama bagi orang yang akan memiliki kasih sayang adalah sifat empati. Rasulullah tuh sangat bisa merasakan beratnya lahir batin orang yang dalam susah. Baik kelaparan, kebodohan, penderitaan orang tuh terasa. Orang na'udzubillah, orang yang dililit hutang terasa penderitaannya. Yang sakit terasa penderitaan, yang jadi hamba sahaya terasa. Jadi Rasul itu bisa meraba derita orang. Termasuk beliau pun membayangkan derita orang dalam siksaan kubur. Berat sekali membayangkan orang yang akan mendapatkan siksaan di dalam kubur. Beratnya di yaumal hisab, beratnya azab neraka. Rasulullah membayangkan betapa penderitaan orang, dan empati ini menjadi bahan tindakan selanjutnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Jadi kalau lihat orang yang dililit hutang, rasa-rasa kadu, betapa tertekannya orang yang berhutang. Malu, kesana sini malu, harus meminta-minta, harus berbohong karena ditagih belum bisa bayar, direndahkan, diancam. Rasa kita meraba penderitaan orang itu menghidupkan kasih sayang kita, membuat kita jadi lebih ingin menolong. Kemarin kita lihat ada pensiunan polisi yang mengecat tubuhnya jadi manusia perak. Kita bisa membayangkan betapa sudah tua harus mencari makan sendiri seperti itu. Meraba begitu, ada keinginan kita berbuat. Hilangnya empati itu awalnya hilangnya kasih sayang. Ada orang di desa, ilmu agama aksesnya sedikit, tapi dia mengamalkan dengan tulus. Kita tidak berani merendahkan orang tersebut. Siapa tahu walaupun sholawatnya sederhana dilakukan penuh dengan keikhlasan, karena memang tidak ada akses ilmu atau sedikit ilmu yang didapat. Tapi kita bisa meraba, oh betapa sulitnya orang mendapat ilmu. Termasuk membayangkan gimana kalau orang tua keadaan dikubur dengan bekal yang sedikit, ibadahnya dengan iman yang lemah. Membayangkan bagaimana husnul khotimah atau tidak, bagaimana keadaan dikubur seorang anak yang membayangkan beratnya su'ul khotimah, beratnya azab kubur, beratnya azab neraka. Pasti keinginan berjuang agar orang tuanya selamat lebih lagi. Yang orang tuanya sudah meninggal, membayangkan beratnya keadaan dikubur, niscaya dia akan doa lebih banyak. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan kalau anak doanya sekali katanya, atau 5 kali, itu masih belum termasuk anak yang berbakti. Kenapa? Bahkan disebut anak yang belum baiklah ke orang tua. Pada 5 kali Rabbik fili, coba doa Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi Rabbik fili sampai 5 kali. Capek tidak? Tidak. Orang tuamu lahir batin capek mengurus dirimu. Kamu Rabbik fili saja 5 kali, enggak ada capeknya. Sedikit. Makanya anak yang membayangkan derita orang tua, ingin orang tuanya lapang dikubur, mesti doanya lebih banyak untuk ibu bapaknya.
kehilangan kepekaan terhadap penderitaan orang lain atau makhluk-makhluk, ya, itu akan hilang tahap selanjutnya menjadi orang yang membawa rahmat. Ada ulama yang ke kebun, sampai di rumahnya dari kebun jambu, wah ini semut ikut, balik lagi ke pohon tadi. Kenapa? Karena dia membayangkan semut ini terpisah dari keluarganya. Wah, saya belum seperti itu. Ada nyamuk kemarin ujian, satu, aduh, mau dimatikan, kasihan dia, siapa tahu belum makan. Kalau tidak dimatikan, nanti dia ngasih tahu teman-temannya. Itu katanya ada orang baik-baik aja, sedekah darah, ayo serbu. Alasan hadirin. Akhirnya tidak dimatikan, tapi disemprot, ya. Dia mati sendiri. Dalam Islam bahkan menyembelih hewan pun harus tajam, karena membayangkan derita hewan. Rasulullah melarang orang ngobrol sambil duduk di atas kudanya. Kenapa? Karena membayangkan kuda itu harus memikul beban statis seperti itu. Dilarang kencing di lubang yang ada di jalan karena membayangkan penderitaan binatang yang ada di lubang itu. Itu Islam hadirin. Ada beberapa hadis ya yang saya baca tentang pezina yang melihat anjing kehausan sampai dia turun ke sumur, menggunakan selopnya dia kasih minum ke anjing itu. Karena kasih sayangnya, maka Allah memberikan ampunan kepada wanita ini. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Ya, sesudah itu mudah-mudahan jadi jalan tobat bagi wanita ini karena kasihan. Bayangkan, anjing itu termasuk binatang yang najis ya. Tetapi banyak dikisahkan dalam Al-Quran, termasuk Ashabul Kahfi juga ceritanya bersama anjing. Anjing kehausan ditolong mendatangkan ampunan. Jadi begitu hebatnya dalam Islam ilmu kasih sayang ini. Nah, awalnya adalah empati. Bismillahirrahmanirrahim. Innama أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون